Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang penyimpanan barang bekas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar terbakar. Mahasiswa panik berlarian keluar ruangan. 10 pemerkosa seorang pelajar berusia 17 tahun di Kabupaten Bonet ditangkap polisi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kecewa dengan kelangkaan gas LPG 3 kg, para petani di Dusun Binabasa, Kabupaten Goa emosi dan melempar tabung gas LPG. Kita mulai dari Kota Makassar. Kebakaran terjadi di gudang penyimpanan barang bekas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar. Mahasiswa panik berlarian keluar ruangan saat asap mulai mengepul. Kepulan asap keluar melalui jendela gudang penyimpanan barang bekas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar pada Selasa lalu. Api disertai kepulan asap sontak membuat mahasiswa panik berlari keluar ruangan. Sejumlah mahasiswa terlihat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat mengatakan kebakaran terjadi di gudang kecil yang merupakan tempat penyimpanan barang-barang bekas seperti kertas, gabus, AC, dan kursi bekas. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa dan kerugian materi. Teman-teman, dan di situ selang baru beberapa saya datang beberapa menit 20 sampai 10 menit itu tiba-tiba langsung muncul api dan faktor penyebabnya itu kurang diketahui karena memang pada saat itu langsung muncul api dan disadari pada saat sudah besar itu apinya dan memang kondisinya tidak pada sementara sepi. Tadi kejadiannya itu sekitar jam berapa? 12.45 atau 50-an, 5 menit sekitaran begitu. Jadi gudang terbuka ya, jadi gudang ada di bawah tangga, ada yang di pagar ya, jadi tidak tertutup rapat begitu. Itu gudang apa isinya Pak di dalam? Ya barang-barang rongsokan seperti AC bekas, Ya. kursi bekas ya, ada yang gabus-gabus kan, ada kertas-kertas, ada cat. Ya. Ada tadi alat memotong kertas itu masih berfungsi atau seperti apa? Sebenarnya semua di situ barang yang sudah tidak terpakai. Pemicu api kebakaran belum diketahui. Tim Inafis dari Polrestabes Makassar masih melakukan olah TKP untuk mengetahui pemicu kebakaran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kebakaran juga menimpa sebuah gudang mebel dan kandang ayam di Kabupaten Pangkep. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Meski tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membakar gudang mebel di Desa Kenaungan, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep pada Senin lalu. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membakar gudang karena bahan yang terbakar merupakan kayu olahan untuk membuat lemari dan meja. Selain gudang mebel, api juga membakar kandang ayam seluas 10 meter. Petugas menerjunkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Pangkep dibantu TNI, Polri, dan warga sekitar saling membantu memadamkan kobaran api agar tidak meluas ke rumah warga sekitar. Menurut dari arus pendek itu? Berarti arus dari titik api dari dalam kamar? Iya, dari kamar. Posisi kerja saya, aku dengar bunyi-bunyi suara api tuh, kereta. Saya kira suara apa, ternyata api. Karena saya langsung nengok, ya api sudah besar. Saya panik, takut. Ya sempat ambil air tapi nggak bisa saya siram. Ya, motor apa nggak sempat nih saya selamatkan, alat-alat kerja apa. Bakar ini adalah gudang kayu dan kandang ayam. Kejadian jam berapa? Kira-kira jam 3 mulai tadi. Jam 3 mulai. Sampai sekarang ini masih... Sampai sekarang kita masih pendinginan. Ya.
Ada berapa anggota yang diturunkan? Kami turunkan anggota dari pemadam kebakaran ada 30 orang dan satpol ada 10 orang bergabung untuk pendinginan. Meski telah dipadamkan, api sempat muncul kembali pada Selasa lalu. Diduga api muncul kembali akibat cuaca panas yang mencapai 33 derajat Celcius. Pasca kebakaran, produk mebel terpaksa berhenti beroperasi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Gagal menyalip, seorang pengendara motor trail tewas di tempat setelah menabrak mobil dari arah berlawanan saat melintas dengan kecepatan tinggi di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Senin lalu. Sejumlah pengendara motor lain juga ikut terluka akibat bersenggolan dengan motor korban. Diduga berkendara dalam kecepatan tinggi, seorang pengendara motor trail tewas di tempat usai gagal menyalip dan menabrak mobil dari arah berlawanan saat melintas di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Awalnya korban berkendara dari arah Barombong menuju Kota Makassar. Saat melewati jembatan, korban yang berkendara dalam kecepatan tinggi hendak menyalip mobil di depannya. Namun karena jalan sempit, korban akhirnya menabrak mobil lainnya yang melintas dari arah berlawanan. Akibatnya, korban yang menderita luka serius pada kepala seketika tewas di tempat. Sementara kendaraan korban rusak parah. Sejumlah pengendara lainnya juga ikut terluka akibat bersenggolan dengan motor korban. Dari arah Barombong, baru kita dari arah? Saya dari Makassar. Dari Makassar. Mau ke mana kita? Saya mau ke kantor, pulang dari antar teman kantor. Terus itu motor keadaan kencang atau mana? Kencang sekali ya memang. Kencang sekali. Sendiri orang? Sendiri. Dia bilang kenapa nah, lu angkut diambil ini nah, kencang sekali, jangan kan tak bisa ditahan. Dia saya kan sudah merapat ke kiri ini. Dia ambil ke kanan, jauh sekali kan lolos dia memang bebas dari depan sana dia. Malah aja memang dia. Gitu ya. Ini motor gak kencang Ibu? Kencang. Saya tidak lihat Pak, karena dari belakang dia langsung pepet saya. Oh dia hantam Ki dari belakang? Iya. Langsung terlempar Ki? Iya. Anakku tuh kejepit kasihan. Kaki tak apa kena? Kaki, tangan luka? Kakinya anakku. Mana anaknya? Pulang nih, karena saya mau antar sekolah. Sekolah betul. Oh dari belakang tadi? Iya langsung mau. Arah mau ke kota kita ini? Saya mau ke kota. Di mana sekolahnya? Ini bisa di Barombong. Tinggal. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jasad Pidokes Polda Sulsel. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi menangkap 10 pelaku ruda paksa atau pemerkosaan seorang pelajar berusia 17 tahun di Kabupaten Bone. 6 di antara pelaku masih di bawah umur, sementara 4 pelaku lainnya berusia dewasa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 2 pekan, tim penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bone akhirnya menetapkan 10 pelaku dalam kasus ruda paksa kepada seorang siswi berinisial SD berusia 17 tahun di Kabupaten Bone. Korban diruda paksa oleh 10 orang pemuda yang merupakan rekan kekasihnya di rumah kebun di Dusun Benrongeng, Desa Patuku, Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Bone pada 27 September 2023. Setelah peristiwa itu, korban diantar pulang oleh salah satu pelaku. Korban kemudian mengadukan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya, yang kemudian melapor ke Polsek Lapariaja. 10 orang telah ditetapkan sebagai pelaku ruda paksa, 6 diantaranya masih berusia di bawah umur. 4 pelaku lainnya berusia dewasa. Ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun. Dalam hal ini tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang profesional untuk penanganan anak. Kalau masalah pelakunya itu atau terduga pelaku ini anak, sesuai peradilan anak yang akan diterapkan. Mengamankan dulu si korban ini
kita amankan sejak kejadian awal itu. Setelah kita bawa ke rumah sakit dalam perawatan itu, setelah dibebas maksudnya sudah bisa keluar dari perawatan itu, kita amankan di shelter yang kita punya dengan tujuan bahwa supaya tidak terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ini adalah korban anak yang masih di bawah umur. Begitu, Pak. Untuk proses yang sedang berjalan ini, pendampingan seperti apa yang Bapak sendiri lakukan? Kalau pendampingan, kita sesuai dengan prosedur yang ada dalam pelayanan UPTPP kami. Pertama, kita memang harus menjemput si korban itu untuk kita amankan di shelter atau rumah aman yang kita miliki. Setelah itu, nanti apabila ada permintaan pemeriksaan dari kepolisian, maka kita akan dampingi untuk diperiksa di kepolisian itu. Kita tidak akan pernah melepas anak ini tanpa sepengetahuan kita di UPTPPA Kabupaten Bone. Seluruh tersangka dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone.